Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Al-aslu tsalitsu an tanzura ila kulli udwin min a'dha'ika. Hal pokok yang ketiga, yakni hendaklah seorang hamba memperhatikan, melihat kepada setiap anggota tubuh dari anggota-anggota tubuhnya yang baik. Limada, memperhatikan, memikirkan, limada, yakni untuk apa difungsikan, digunakan. Jadi dalam hal yang kemarin tentang 3 tingkatan takwa. Pertama, takwan anisyirki, mensucikan hati dari perbuatan syirik. Yang kedua, takwan anil bid'ati, mensucikan hati dari perbuatan-perbuatan bid'ah. Yang ketiga, takwan anil ma'asil far'iyah, mensucikan hati dari berbagai macam maksiat yang bercabang. Nah, dalam rangka memeliharanya, maka yang pertama adalah berkenaan dengan masalah menjaga pandangan. Nah, kemarin sedikit sudah kita bahas. Sekarang masuk ke dalam hal yang ketiga, yakni memperhatikan kepada setiap anggota tubuh dari anggota-anggota tubuh yang baik. Limada, untuk apa? Berarti kalau untuk apa, fungsi larinya. Kemudian wa yunzaru lakum mada fa'ala hasabi dzalika tasunahu wa tahfadhu. Dari memperhatikan setiap anggota tubuh, contoh mata untuk apa, kaki untuk apa, tangan untuk apa. Nah, dari hasil merenungi, memikirkan, diantaranya contoh kata Imam Ghazali, farrijlu lil masyi fi riyadil jannah wa kusuriha. Nanti ketika di dalam surga, kaki berfungsi untuk melangkah ke taman-taman surga dan gedung-gedung surga. Mudah-mudahan kita bisa menikmatinya, amin. Ya Rabbal, ini saya yakin yang sholat isya adalah min ahlil khair. Amin ya Rabbal alamin. Jadi min ahlil ibadah, orang-orang yang ahli ibadah, yang ahli kebaikan, dan yakin dengan ibadah ini sebagai wasilah akan masuk surga. Amin ya Rabbal. Pengen masuk surga, Pak? Jangan ragu, pengen masuk surga? Syaratnya satu, tidak boleh orang masuk surga dan hidup. Berarti orang masuk surga harus mati. Berarti pertanyaannya, pengen mati? Ragu-ragu ini. Pengen, dibilang pengen, tapi Ijro'il nyambet langsung. Pengen
kagak tapi pengen masuk surga. Ya mudah-mudahan lah, yang penting selamat dunia akhirat. Nah, sehingga dari situ karena kaki untuk melangkah ke taman-taman surga dan gedung-gedung surga, maka di dunia dipelihara dari tempat-tempat melangkah yang tidak baik. Alhamdulillah, ada yang dari Pondok Rajab kemari, subhanallah. Ada yang dari Depok 2 kemari. Pas tempatnya tempat kebaikan. Makanya apalagi yang namanya majlis ilmu, kata Rasulullah, sebagai taman surga di dunia. Subhanallah. Berarti belum masuk surga aja udah menduduki taman surga. Subhanallah. Subhanallah. Ini wajib kita syukuri bersama. Mudah-mudahan ini menjadi sebab mendatangkan kebahagiaan dunia akhirat. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Imam Ghazali mengajak kita untuk memikirkan, memperhatikan bahwa kaki nanti untuk melangkah ke taman-taman surga, melangkah ke gedung-gedung surga, maka di dunia dijaga supaya tidak melangkah ke tempat yang tidak baik, tapi melangkah ke tempat-tempat yang baik. Hanya kita sekarang lagi melangkah ke tempat-tempat yang baik. Berarti gambaran di dunia ini pasti di akhirat akan mendapatkan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Nanti di taman surga kita mau Pak. Mau kopi. Ya. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wal yad likasi syarab. Dan tangan untuk menggenggam gelas minuman surga. Subhanallah. Minuman surga mau apapun mereka, ya pokoknya udah nikmat aja. Wah, luar biasa pokoknya minuman surga. Ya. Nah, jadi kata Imam Ghazali mengajak kita untuk menjaga tangan agar supaya digunakan yang baik, jangan digunakan yang tidak baik. Subhanallah. Kenapa? Karena nanti akan difungsikan dengan hal yang baik di dalam surga. Wa tanawulil atmar, akan mengambil buah-buahan di dalam surga. Jadi karena fungsi-fungsi kaki untuk penjaga taman-taman surga, bahkan dikatakan lagi fal ainu innama hiya nazaru ila rabbil alamin. Mata untuk memandang Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah karena untuk memandang zat yang maha mulia dikatakan, maka walaysa fid darain karamatun ajalu akbar min dzalik. Di antara surga, di antara makan buah-buahan, di antara minuman surga, di antara bidadari-bidadari yang kagak pernah menstruasi, Pak. Bayangin bidadari, istri sering lampu merah, tapi di sono nggak ada lampu merah, hijau terus, nabrak terus. Enak kan? Dan tidak akan hamil, tidak akan dan lain sebagainya. Ya, tapi di surga buat laki-laki nggak ada, nggak berlaku jamu cap madura, nggak usah pakai itu. Hadirin yang berbahagia, tidak ada kenikmatan makan minum bersetubuh nanti di surga dan lain sebagainya yang melebihi nih kenikmatannya, yakni karomatun ajal wa akbar, kemuliaan yang sangat agung, yang sangat besar. Dari itu semua adalah fahakikun syai'in yuntazuru wa yurjalam,
sesuatu yang diharapkan, sesuatu yang ditunggu. Apa? Mithlu hadhil karamah, yakni yang diharapkan oleh kita, ditunggu-tunggu oleh kita adalah kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan perkara iman. Wallahu a'lam. Ulama berselisih pendapat tentang melihat Allah langsung, zatnya, wallahu a'lam, berselisih pendapat. Yang jelas wajib kita imani. Sebab apa? Faman yarju liqa Allahi, barang siapa paman kana yarju liqa Allah falyamal amalan sholihan. Dalilnya, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah maka beramal soleh. Salah satu amalan soleh karena memandang Allah, alat untuk memandang adalah mata, maka mata di dunia harus selalu terpelihara dan terjaga dari hal-hal yang menodai mata itu sendiri. Subhanallah. Rupanya kan ketahuan baru, oh, mata ini nggak boleh melihat hal yang diharamkan. Kenapa? Karena mata ini akan memandang zat yang maha mulia, Allah Subhanahu. Nikmat surga, kata kita, nikmat yang luar biasa, masih kalah. Makanan surga masih kalah, minuman surga masih kalah, bidadari surga masih kalah. Nikmat yang paling besar adalah memandang, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat daripada itu. Subhanallah. Kan faman kana yarju liqa Allahi falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dua, falyamal amal sholihan, beramal soleh. Yang kedua, wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, tidak mensekutukan Allah dalam ibadah. Yang waktu kemarin kan sudah kita bahas, syirik banyak bentuknya, ada macamnya. Syirik rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Nah, yang terbanyak dari kita yang beribadah dalam kesyirikan, syirik dalam hal uluhiyah. Contohnya, kita yakin, kita meminta, kita berdoa, tapi juga kita minta kepada selain Allah. Kita takut kepada Allah, tapi terkadang kita lebih takut kepada makhluk. Contohnya corona ini. Ada syirik dalam mahabbah, yakni cinta kepada dunia melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi ya, syirik khauf, syirik mahabbah, syirik dalam doa, bahkan syirik dalam tunduk dan patuh kepada pemimpin yang zalim, sementara tidak tunduk dan patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masuk. Karena Allah ini tidak ingin disetarakan dengan makhluk. Itu jawabannya. Ya, kayak dalam hal ini jadi beramal soleh dan terbebas dari syirik. Maka janji Allah, faman kana yarju liqa Allah, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, falyamal amalan sholihan, beramal soleh dan tidak mensekutukan Allah dalam ibadah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa syirik kita. Amin. Ya Rabbal. Kan paling kecil syirik perbuatan. Hebat ini cincin ini, mantap. Nenek-nenek pingsan melihat saya. Cincin, ya enggak? Wah, keris di dompet, mantap. Polisi mau nilang saya, nggak ngelihat keris, mantap. Keris, mantap. Wah, ampun, saya tahu
3 bulan udah nggak saya bayar cicilan motor. Berkat cincin. Daun sirih dari Mbah ini mantep gitu, luar biasa. Pokoknya preman-preman mah telak dah daun sirih. Oh nenek-nenek buat sirih. Panadol. Wah, hilang penyakit saya, Panadol. Padahal kuasa penyembuh adalah Allah. Kuasa penolong adalah Allah. Nah, jadi sering terjebak dalam syirik perbuatan, syirik kecil. Itulah hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi, dalam hal ini mata dipelihara karena mata nanti akan memandang Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenikmatan yang sangat-sangat besar, sangat-sangat agung. Mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan Engkau takdirkan kami bisa bertemu dengan Allah, bisa memandang Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di dunia ini sebagai bentuk keimanan kami membenarkan hal itu. Amin ya rabbal alamin. Aduh, kalau di surga Pak, kita ketemu nih, biasa ngaji di sini ketemu di surga, ngelihat biasa-biasa aja, enggak? Ya enggak? Lagi kita kan tampangnya pas-pasan, sering ngeliat kok bosen. Nah, kita bertemu dengan Allah yang menciptakan kita, sungguh kenikmatan yang luar biasa. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi disitulah untuk dijaga, dimuliakan pandangan. Al-Faslu Tsani al-Udhun. Pasal yang kedua perihal telinga, kuping. Banyak yang kita jaga ini supaya hati kita tetap salim, tetap bersih. Ya Allah, karena mata aja sumber segalanya. Falaika bisyanati sam'ika anil khana wal khulud. Kata Imam Ghazali memberikan nasihat kepada kita sekalian, wajib atas seorang hamba menjaga pendengaran dari perkataan yang tidak baik, pembicaraan yang tidak baik, omongan yang tidak baik, wal khulud dan berlebihan. Kenapa diwajibkan hamba menjaga pendengaran dari perkataan yang tidak baik dan berlebihan? Li amroin, alasannya 2 hal. Pertama, ruya annal mustami'a syarikul mutakallim wa bidzalika yaqulu qail. Pertama, dalam hadis Rasul dikatakan sesungguhnya orang yang mendengar maka dia sebagai sekutu sama orang yang berbicara. Artinya rekanan, temenan, sama aja bahasa kita. Ya, yang ngobrol sama yang diajak ngobrol, rekanan. Kalau perkataannya itu buruk, berarti keluar dari mulut pembicaraan buruk, juga yang mendengar dengerin perkataan yang buruk, berarti syarikun, sama-sama dalam hal buruk walaupun mendengar. Ya Allah, padahal belum ngomong baru dengar udah dianggap sekutu gitu. Ya Allah, ya susah, memang susah ya mau nggak mau, karena dalam rangka ya memelihara diri. Inilah takwa ini panjang lebar, bukan cuma imtithal awamir wa tinabun nawahi. Kemudian wasani, alasan yang kedua, anna dzalika yuhayyijul khawatir wal waswas fil qalbi. Karena mendengarkan perkataan yang tidak baik itu mampu hati, Pak, pengaruhnya kepada hati. Jadi hati ini kalau bahasa ini rasa khawatir, gelisah. Hati jadi gelisah, was-was, jadi nggak tenang, nggak nyaman. Hati, ya Allah, pengaruhnya kepada hati. Kayak kemarin
Cebok. Cebok doa gimana? Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wal fawahish. Ya Allah, sucikan hati saya. Padahal tangan lagi bersihin pantat bol, ya kan? Lagi ngodek-ngodek bol, ya kan? Kita berak, kita kodek-kodek, tapi doanya tohir qalbi. Hebat. Mintanya kepada Allah. Kenapa nggak mintanya pantat dibersihin? Udah bersih sendiri ya pakai tangan kita. Tapi yang diminta, kenapa hati supaya disucikan? Berarti ada efek nyambung antara tangan lagi nyebokin pantat dengan doa kita supaya hati dibersihkan. Dari apa? Minan nifaq, dari perbuatan nifaq munafik, wal fawahish, dan perbuatan keji. Insyaallah. Kalau dipikir-pikir, apa hubungannya pantat sama hati, Pak? Ada nggak? Nggak nyambung kan? Nggak nyambung kan? Tapi esensi dari doa itu adalah bahwa tohir kalimat, sucikan. Jadi kalau memang toharatul badan atau jism, yang kita kerjain adalah tangan kiri nyebokin pantat, mensucikan anggota tubuh. Tangan kiri nyebokin pantat. Tapi yang kita minta kepada Allah adalah supaya Allah mensucikan hati dari perbuatan nifaq dan perbuatan keji. Jadi, oh begitu, iya. Kenapa? Karena sumber dari segala baik keburukan maupun kebaikan dalam hati kita. Insyaallah. Hadirin yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi bahwa orang yang mendengarkan dan orang yang berbicara syarikun adalah merupakan bersekutu, berteman, bersekongkol dalam hal ini. Jadi kalau pembicaranya baik, berarti pertemanan, pergaulan syariknya itu dalam hal kebaikan. Tapi kalau perkataan pembicara itu buruk, berarti bersekongkol dalam keburukan. Tinggal kita akui aja, emang kita sering bersekongkol dalam keburukan. Mudah-mudahan Allah ampunin kita, amin. Ya Rabbal alamin. Ya, kita mau jujur aja deh sama Tuhan ya. Ya, mudah-mudahan dengan kejujuran ini sebagai bentuk taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diterima. Hadirin yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma min dzalika yabdul ishtighal fil badan, fama yabqa lil ibadah syai'. Dari perkataan buruk yang didengarkan itu, nah inilah memberikan asar kepada hati, memberikan pengaruh, mempengaruhi hati. Apa? Sehingga ketika itu hati ternodai, maka dia sibuk dengan keburukan itu, maka tidak ada sisa untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Kata Imam Ghazali, kalaupun ibadah hati yang kotor itu ibadah dengan keterpaksaan, dengan keberatan, ibadah dengan terpaksa, tidak kerelaan, bukan kerelaan. Kayak kita, contoh gampang, kalau hati disibukkan dengan dunia, jam 12 istirahat, kerja. Di situ isoma, ya kan? Istirahat, sholat, sampai jam 1. Hati masih urusannya sama kerjaan. Kita ngerasain banget, sama dunia begitu terikat hati kita. Nah, pada saat itu
kita makan, kita merokok, kongkol, selesai segala macam. Pada saat itu, setelah itu kita ibadah. Allahu Akbar. Badan, apa maksudnya? Hati terikat dengan dunia yang begitu kuat. Dibawa ibadah. Ibadah dengan keterpaksaan atau ibadah dengan keikhlasan? Hah? Terpaksa. Bagaimana yang kita jalanin? Berat. Yang ada, apalagi kalau diudak-udak sama kerjaan. Sholat yang khusyuknya kita 5 menit, khusyuknya kita 5 menit nih, khusyuknya 5 menit. Ya, kalau 10 menit udah mantep dah. Berarti kalau ada 10 menit nih, setengah dewa udah deh. 5 menit tuh deh, baru masuk, misalnya diudak sama pekerjaan, hilang 2,5 menit. Sholat cuman 2,5 menit sisanya. Itu kok yang rukun qaulinya Fatihah doang. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi sholat Johor kan sir. Wah, pokoknya udah nggak pakai pola-pola nggak usah ini segala macam udah. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lantas jalan. Goodbye masjid. Inilah perilaku kita sekalian. Kalau kita pelajari, kita perhatikan. Ternyata hati yang gelap, hati yang kotor memberikan bekas yang tidak baik untuk dalam melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa sekali Bapak. Urusan berkaitan dengan masalah ya jadi kuping dengar masuknya perkara yang buruk, tapi efeknya masuk ke dalam hati. Ketika hati ini sibuk dengan keburukan, menjadi kotor hati, maka tidak ada sisa untuk melaksanakan ibadah. Kalaupun bisa melaksanakan ibadah dengan keterpaksaan, disinilah fa illam yarhamillah, kalau Allah tidak merahmatinya, mungkin bisa kita tinggalkan itu ibadah. Kita masih terpaksa, Allah masih sayang, masih rahmat, memberikan rahmat kepada kita. Subhanallah, maha penyayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ya kita diampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Kita lihat Pak, wudu kita sempurna. Wudu kita sunnahnya kita kerjain. Sunnahnya kita kerjain. Terus sholat kita menurut fikih sah. Kenapa? Niat kita kerjain. Takbiratul ihram kita kerjain. Fatihah kita baca. Yang sunnah-sunnah kita baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sah menurut fikih. Tapi ketika hati di situ gelap, rasa terpaksa, tidak merasakan kelezatan dalam ibadah, manisnya ibadah, kira-kira ibadah cacat apa tidak? Cacat apa tidak? Cacat. Menurut fikih sah apa tidak? Sah. Makanya kita dalam doa kita, Rabbana wahai Tuhan kami, waffiqna lit-tha'ah, beri kami taufik pertolongan untuk taat kepada Allah. Karena kita tidak sanggup, kita butuh pertolongan Allah. Wa atmim taksirona, sempurnakan kekurangan ibadah kami, kekurangan amal kami. Karena tadi wudu kita sah menurut fikih, sholat kita sah menurut fikih, tapi hati kita terbelenggu, hati kita keras, hati kita terikat dengan urusan dunia. Sholat buru-buru, tidak ada kehusyuan,
tidak merasakan kelezatan ibadah, manisnya ibadah. Inilah yang dikatakan jasad kita sholat, hati kita lalai. Makanya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguh sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Ternyata sah menurut fikih, tapi hati kita menurut perspektif tasawuf, hati kita belum bisa menegakkan sholat. Karena itulah selama ini hatilah yang membentuk pribadi kita, tapi sholat tidak masuk ke dalam hati, maka sholat hanya sebatas jasmani. Maka sholat kita yang dilakukan oleh anggota tubuh kita belum bisa membentuk tasya anil fahsya'i wal munkar. Jadi belum bisa melahirkan kita mencegah perbuatan keji dan munkar. Kenapa? Sholat kita sholatnya jasmani. Jadi jangan salahkan sholatnya, tapi disinilah sehingga kalau kita pahami itu, kita tahu di mana letak persoalan. Kenapa sholat tidak membentuk pribadi-pribadi yang sesuai dengan tujuannya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kenapa? Ternyata sholatnya jasmani, tapi hatinya belum bisa menegakkan sholat. Mudah-mudahan ya Allah ampuni dosa-dosa kami semua. Amin ya rabbal alamin. Berat ngaji bisa, Pak. Iya, saya nggak ceritain orang, ceritain diri saya, Pak. Berat ngajinya dia. Ngajar berat apa yang Jadi kadang apa? Ya. Contoh, Pak. Ntar kita bakal Ramadan. Contoh. Ketika Ramadan tarawih kita akan laksanakan. Umumnya, ya, pengen tarawih itu selera syahwat kita. Pertama kriterianya cepat. Nah, ini kan umum pengennya ya nggak? Cepet kan, wah imamnya favorit. Ya enggak? Yang kedua, kalau bisa paling dikit rakaatnya. Ini kan ibadah versi syahwat namanya. Ibadah versi syahwat. Namanya syahwat yang enak-enak. Ya enggak? Iya. Nah, cepat. Ya enggak? Ini itu ibadah versi syahwat. Nah, kemudian datang Wan Aji imamnya, bacanya tartil, ayatnya panjang. Ketika syahwat pengen cepet, ketika syahwat pengen rekaatnya sedikit, yang datang Wan Haji bacanya tartil, lama lagi. Ini kan bertolak belakang dengan syahwat. Bisa nggak dengan keadaan seperti itu ibadah ditegakkan dengan khusyuk? Bisa apa tidak? Berantem syahwat sama ya. Maka dari itulah ya, kayak wasta'inu bis-sabri was-sabr. Jadi ibadah harus ditolong dengan sabar. Makanya ketika saat itu, maka tidak sedikit dalam hati kita yang lahir apa? Gerutu. Begitu kan, wal maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Hati lama bener dah wanaji. Ya enggak? Coba yang imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Amin kenceng, Pak. Wah, kata imam, semangat yang di belakang, mantep. Iblis ceritain, tancep mam, cepetin. Imam seneng kan, aminnya kenceng.
oleh yang lama kan, amin. Udah 3 baris nenek-nenek sama kakek-kakek semua, anak muda udah pada kongkol duluan di luar. Masya Allah. Kalau kita perhatikan analisa ibadah kita yang model seperti itu, maka akan lahir siapa jadwalnya besok. Wah, Wan Haji, oke dah, gue pindah soalnya deket yang cepetan ekspres. Siapa? Oh, si Fulan. Wah, ini mah udah mantep gue datang. Kalau dipikir seperti itu, ibadah bukan didasari dengan kerelaan keriduan, tapi ibadah didasari dengan enak tidaknya berdasarkan syahwat. Betul gak Pak kira-kira Pak? Ya, betul. Iya. Padahal yang kita sembah zat yang maha agung, maha mulia. Ya Allah. Contoh lagi. Saya kasih contoh aja. Ketika jamaah pengen ke musola atau ke masjid, melihat, wah, yang imam dia. Jadi enggak? Jadi enggak jamaah? Enggak jadi. Kalaupun jadi, sholatnya gerutu, terpaksa, betul? Nah, apalagi ada yang gap-gapan. Selama dia pengurus, gua kagak bakal ke musola. Aduh, mantep bener dah. Marahan musola. Berantem sama musola cerita. Enggak musola. Ada lagi. Khotibnya pas Jumatan, wah cerita politik. Udahlah, mulai hari ini gua kagak jemaah di masjid atau di musola. Nih, kita lihat. Kita lihat, ketika mau masuk melihat imamnya, berarti makhluk yang dilihat. Ketika mau masuk masjid musola yang dilihat pengurusnya, makhluk yang dilihat. Ketika yang dilihat itu, ketika khotib Jumat itu ternyata dia kecewa, lalu dia nggak mau jemaah selanjutnya untuk 5 waktu karena urusan khotibah politik urusan dunia. Selama kalau misalnya berangkat ke masjid musola untuk terpikirkannya urusan dunia, jangan mengharapkan kita bisa sholat berjamaah tegak di musola di masjid ini. Tapi kalau ridho Allah, masa bodoh pengurus, bagaimanapun dia manusia pasti salah. Bagaimanapun dia imam pasti ada cacatnya. Bagaimanapun itu masjid pasti nggak polos mulus terus. Tapi kalau sudah karena ridho Allah, Allah yang dipandang, insya Allah, maka ibadah bisa tegak dan bisa dengan ikhlas dan nyaman. Alhamdulillah. Ini kan urusan hati begini. Urusan hati. Orang kita mau sholat, kita politikus nih, orang sholat Allahu Akbar, bisa berantem ini keingetan di hati lagi sholat Pak. Betul tidak? Kita nyalonin, wah 02, wah kalah 02, payah. Sholat sampai keingetan, sampai kesel. Kalau dipikir-pikir, yang salah wudunya bukan, yang salah bacaan sholatnya enggak, tartil kok. Yang salah masalahnya di mana? Ada di hati. Makanya lagi cebok aja yang diperhatiin apa doanya? Hati. Allahumma thahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Hati yang ini. Nah itulah makanya dalam rangka kenapa kok mata buat melihat, apa hubungannya sama hati? Ternyata ketika mata melihat sesuatu yang tidak baik, maka hati pengaruh menjadi ternodai. Ketika telinga mendengar sesuatu yang tidak baik, maka hati terpengaruh. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Amin. Ya Rabbal. Yang repot
kalau orang sudah merasa benar dalam ibadah. Waduh, bahaya Pak. Padahal itu penyakit. Merasa benar dalam ibadah. Nah, yang bagus habis ibadah istighfar. Kan habis sholat kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullahaladzim, ya Allah ampunin ya Allah. Kenapa tadi lagi sholat ya Allah terbesit? Kenapa mikirin Zainab yang cantik? Astagfirullahaladzim, ya Allah dalam sholat kenapa? Aduh, kenapa ini ya? Ini kesel sama DKM ini. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Jadi istighfarnya untuk itu. Kenapa? Karena dalam ibadah sholat aja hati maksiat, lalai. Masya Allah, Masya Allah. Itu dalam sholat, apalagi lagi kelompok-kelompok kita. Ya Allah, itu lagi ibadah aja kita berani sama Tuhan. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsumma lam anal kalam alladhi yaqau fi qalbil insan wa sam'i bimanzilati ta'am. Ini Imam Ghazali mengumpamakan, kemudian ketahuilah sesungguhnya ucapan yang jatuh ke dalam hati seorang hamba lewat pendengarannya itu seperti diumpamakan makanan. Kenapa? Alladhi yaqau fi jawfihi, makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, perut kita. Dari makanan itu, famin hudar, ada yang membahayakan, wa minhu nafi, ada yang memberikan manfaat, wa minhu gidha, ada yang bergizi, dan pula wa minhu sum, ada yang beracun. Ya kan? Ada yang gizi, ada yang berprotein, ada yang beracun. Masya Allah. Bal inna baqa al kalami wa tazurru'ahu aktsaru wa abrak minat ta'am. Tapi perkataan yang buruk yang ditangkap, yang diterima oleh telinga ini, dia akan selalu menetap dalam hati. Beda dengan makanan. Apa? Kalau makanan fa inna ta'am yazulu anil ma'idati binaumin wa ghairi, kata Imam Ghazali, sesungguhnya makanan itu bisa hilang, bisa hancur karena dicerna. Wa rubbama yabqa atharuhu zamanan. Ya kalaupun masih ada tersisa paling beberapa saat aja makanan. Tapi dikatakan tsumma yajul walakum dawa'un yusilu athar. Kalaupun masih tetap tersisa, mungkin racun ini bisa dihilangkan dengan apa? Obat. Supaya jangan menjadi penyakit. Obat. Maka wa amal kalamul ladzi waqa fi qalbi farubama yaqamahu jami'a umrihi. Adapun perkataan yang buruk yang masuk melalui telinga lalu menembus ke dalam hati, maka seumur hidup orang tersebut perkataan itu akan terekam dalam hati. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Masya Allah. Wala yansah, tidak akan terlupakan. Fa in kana radian fala yazal yus'ibuhu wa yu'ibuhu wa taridu bisababi khawatir fil qalbi wa was yahtaju ila ayridu anha. Oleh karena itu kata Imam Ghazali bahwa caranya bagaimana? Ya udah, caranya ya tidak ada cara lain kecuali hanya dihindari. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa dan kesalahan kita. Amin. Ya Rabbal. Kenapa? Kalau dihindari dari perkataan yang tidak baik, maka orang tersebut, hamba tersebut akan merasa nyaman dan akan bisa merasakan nikmat manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya
apalagi di bulan ini. Mudah-mudahan kita selalu memperbanyak istighfar dan mohon ampun kepada Allah atas dosa mata kita, dosa telinga kita, dosa mulut kita, tangan kita, panji kita, kaki kita, dan lain sebagainya. Karena bagaimanapun kita adalah makhluk yang lemah, tapi sebaik-baik orang yang anak Adam adalah bersalah kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bahaya orang yang tidak mengakui kesalahan, apalagi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hati kita dilemah lembutkan dan kita sehingga diberikan pertolongan Allah agar kiranya kita bisa untuk senantiasa ya menjaga, memelihara dan berusaha kita untuk mohon ampun kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Benar datang dari Allah, salah datang dari saya pribadi. Mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Ini sebenarnya nasihat khusus untuk diri saya sendiri, mudah-mudahan ada manfaat untuk hadirin sekalian. Wa fawwidu amri Allah. Kita akhirnya baca alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiq laqawmi thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.